Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 4 Surjono Sukanto kelas 10 IPS 1. Dengan anggota kelompok, yang pertama Diana Putri Amanah, yang kedua Fatimah Harum Sekarlati, yang ketiga Najwa Mutia Dasani, yang keempat Riko Pratama Putra, dan yang terakhir Zulia Zentia. Di sini kami akan membahas tentang syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial tidak dapat terjadi tanpa adanya syarat kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan awal terjadinya interaksi sosial dan masing-masing pihak saling bereaksi meski tidak harus bersentuhan secara fisik. Contohnya adalah Andi sedang berbicara dengan Rina di telepon. Meskipun keduanya tidak bersentuhan langsung secara fisik, namun proses ini bisa dikatakan sebagai kontak sosial. Kontak sosial memiliki beberapa sifat, yaitu kontak sosial positif, kontak sosial negatif, kontak sosial primer, kontak sosial sekunder langsung, dan kontak sosial sekunder tidak langsung. Kontak sosial positif, yaitu kontak sosial yang mengarah pada kerjasama. Contohnya adalah seperti gotong royong, kerja kelompok, dan lain-lain. Kontak sosial negatif adalah kontak sosial yang mengarah pada perpecahan atau konflik. Contohnya adalah orang yang sedang bertengkar dan tawuran antar mahasiswa. Kontak sosial primer adalah kontak sosial yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Contohnya yaitu kontak antara guru dan murid di kelas, interaksi antara penjual dan pembeli di pasar, dan lain sebagainya. Kontak sosial sekunder langsung, yaitu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara, tetapi kedua pihak tetap berhubungan secara langsung. Contohnya seperti bertelepon dan video call. Sifat yang terakhir adalah kontak sosial sekunder tidak langsung, yaitu kontak sosial yang dilakukan melalui perantara dan tidak berhubungan secara langsung. Contohnya adalah ketika kita mengirimkan barang lewat kurir. Syarat yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya untuk saling mempengaruhi. Agar komunikasi berjalan dengan baik, ada 5 unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek atau umpan balik. Unsur yang pertama adalah komunikator atau pengirim, yaitu orang yang menyampaikan pesan, berita, atau informasi kepada pihak lain atau komunikan. Unsur yang kedua yaitu komunikan atau penerima, adalah orang atau sekelompok orang yang menerima pesan atau berita dari komunikator. Unsur selanjutnya yaitu pesan, merupakan sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa instruksi, informasi, atau perasaan. Selanjutnya adalah unsur media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media dapat berupa lisan, tulisan, gambar, ataupun film. Unsur yang terakhir adalah efek atau umpan balik, merupakan perubahan yang diharapkan terjadi atau respon komunikan setelah mendapat pesan dari komunikator. Selain memiliki unsur atau komponen, komunikasi juga memiliki beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama adalah encoding atau pembuatan kode, tahap kedua yaitu penyampaian, dan tahap terakhir adalah decoding atau pemecahan kode. Tahap yang pertama, encoding atau pembuatan kode. Pada tahap ini,
Pesan yang akan dikomunikasikan diwujudkan dalam kalimat atau gambar. Komunikator harus memilih kata, istilah, kalimat, dan gambar yang mudah dipahami oleh komunikan. Tahap yang kedua adalah penyampaian. Pada tahap ini, pesan yang sudah berwujud kalimat dan gambar disampaikan. Penyampaian dapat berupa lisan, tulisan, ataupun gabungan dari keduanya. Penyampaian pesan berupa lisan dapat dengan cara berpidato ataupun seminar, sedangkan penyampaian pesan berupa tulisan dapat melalui handphone ataupun surat pengumuman. Tahapan yang terakhir adalah decoding atau pemecahan kode. Pada tahap ini, komunikan mencerna dan memahami kalimat serta gambar yang diterima berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.